Sejarah Minahasa dan Manado seolah masih menyimpan teka-teki besar yang menantang para sejarawan dan arkeolog. Tidak seperti di Pulau Jawa atau Sumatera yang telah mengungkap jejak peradaban Hindu-Buddha melalui candi dan prasasti. Semenanjung Sulawesi, khususnya wilayah Minahasa, tampak masih menyelimuti dirinya dalam kabut misteri. Sejauh ini, belum ada prasasti berbahasa Sanskerta atau peninggalan berbentuk candi yang ditemukan. Namun, bukan berarti peradaban Hindu-Buddha tidak pernah singgah di tanah ini. Bisa jadi, bukti-bukti itu masih terkubur menunggu ditemukan. Satu-satunya petunjuk yang selama ini menjadi andalan adalah Watu Pinawetengan, sebuah prasasti batu yang ditemukan pada tahun 1888. Batu bertulis ini diyakini sebagai penanda awal keberadaan peradaban kuno di Minahasa. Tapi, seberapa tua sebenarnya Watu Pinawetengan ini? Dan apakah ada bukti lain yang bisa mengungkap tabir sejarah kuno di wilayah ini? Jika kita menyelidiki lebih dalam, ada banyak keunikan dalam bahasa Minahasa yang menimbulkan pertanyaan besar. Dialek Tontemboan, misalnya, memiliki kemiripan dengan bahasa yang digunakan di Tapanuli Selatan, Sumatera. Kata-kata seperti amang, ayah, ina, ibu, mate, mati, dan matua, tua, menunjukkan persamaan yang mencolok. Apakah ini sekadar kebetulan atau ada jejak migrasi nenek moyang yang belum terungkap? Selain itu, nama Gunung Empung yang berdampingan dengan Gunung Lokon juga menarik perhatian. Dalam bahasa daerah Sumatera, ompung berarti kakek atau leluhur. Apakah ada kaitan antara leluhur Minahasa dengan daerah lain di Nusantara? Ataukah ini adalah bukti bahwa peradaban kuno Minahasa memiliki hubungan dengan kelompok etnis lain yang lebih besar di Nusantara? Menariknya, selain Watu Pinawetengan, ada juga Watu Rerumeran Neempung yang disebut dalam tulisan Dr. LJF Biddle pada tahun 1897. Batu ini memiliki ukiran angka dan sosok manusia, yang disebutnya sebagai Batu Tahta Empung di Minahasa. Apakah batu ini memiliki kaitan dengan leluhur Minahasa atau bahkan memiliki pengaruh budaya dari luar? Jika ditelusuri lebih jauh, istilah rerumeran sendiri diduga berasal dari bahasa Latin yang berarti leluhur atau ayah. Siapa yang memperkenalkan istilah ini di tanah Minahasa? Apakah ada pengaruh kolonial atau bahkan lebih jauh lagi, pengaruh dari peradaban lain yang lebih tua? Jika dibandingkan dengan Filipina, yang juga tidak memiliki candi dari era Hindu-Buddha, kita tetap bisa menemukan prasasti Laguna bertahun 900 M. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1989 dan membuktikan bahwa ada pengaruh Hindu-Buddha di wilayah tersebut. Dengan pola yang serupa, bukan tidak mungkin di suatu tempat di Minahasa masih tersimpan bukti sejarah yang belum ditemukan. Sayangnya, catatan sejarah Minahasa sebelum kedatangan bangsa Eropa sangat minim. Sejarah yang lengkap baru muncul pada era VOC, ketika Belanda mulai menguasai pelabuhan Manado dan mengembangkan perdagangan di wilayah ini. Sebelum itu, hanya sedikit yang bisa digali dari masa Portugis dan Spanyol, dan lebih sedikit lagi dari era zaman kuno. Namun, optimisme tetap ada. Penemuan-penemuan baru terus terjadi di berbagai tempat di Indonesia. Sejarah tidak akan pernah berhenti berkembang, dan Minahasa mungkin masih menyimpan kejutan besar bagi dunia arkeologi. Apakah kelak kita akan menemukan prasasti yang lebih tua? Ataukah ada peninggalan peradaban lain yang belum terungkap? Satu hal yang pasti, sejarah selalu memiliki awal. Dan untuk Minahasa, awal itu mungkin masih tertimbun di bawah tanah, menunggu untuk ditemukan oleh generasi yang akan datang.